Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti. Saya lahir di kota Cirebon tanggal 12 November 2003. Sekarang saya sekolah di SMA Negeri 4 Cirebon, kelas 12 IPS 3. Hobi saya adalah menonton film. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi geografi yang berjudul Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Tata Guna Lahan. Tujuan dari presentasi ini adalah 1. Dapat memahami konsep dan klasifikasi tata guna lahan. 2. Dapat menganalisis unsur interpretasi citra. 3. Dapat menganalisis peran penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Konsep dasar tata guna lahan. Tata guna lahan adalah aktivitas penilaian secara sistematis terhadap potensi lahan dalam rangka untuk memilih, mengadopsi, dan menentukan pilihan penggunaan lahan terbaik dalam ruang berdasarkan potensi dan kondisi biofisik, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan produktivitas dan ekuitas dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tata guna lahan. 1. Faktor fisik. Faktor fisik yang perlu diperhatikan terkait dengan tata guna lahan adalah keadaan geologi, tanah, air, dan iklim. Kondisi geologi suatu daerah akan sangat mempengaruhi jenis tanah yang ada. Tata guna lahan pada suatu daerah juga harus mempertimbangkan ketersediaan air yang ada. Iklim juga memiliki peranan yang penting dalam tata guna lahan. Misalnya, tata guna lahan untuk pertanian lahan basah. Mempertimbangkan jumlah curah hujan yang turun adalah faktor iklim lainnya. Faktor biologis. Faktor biologis yang perlu diperhatikan dalam tata guna lahan adalah vegetasi, hewan, dan kependudukan. Faktor ekonomi. Faktor pertimbangan ekonomi erat berkaitan dengan ciri-ciri keuntungan, keadaan pasar, dan transportasi. Tata guna lahan sangat mempertimbangkan faktor ini. Hal ini erat berkaitan dengan tujuan tata guna lahan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keempat, faktor institusi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertahanan, keadaan politik, keadaan sosial, dan secara administrasi dapat digunakan. Contohnya, lahan area yang digunakan sebagai wilayah hutan lindung, daerah resapan air, dan area lahan bersejarah tidak boleh dimanfaatkan oleh penduduk. Ketiga, klasifikasi tata guna lahan. Badan Survei Geologi Amerika Serikat telah menyusun sistem klasifikasi penggunaan lahan dan penutupan lahan sebagai acuan dalam klasifikasi data penginderaan jauh yang dilaporkan dalam Badan Survei Geologi Amerika Serikat Professional Paper. Informasi tentang kegiatan manusia pada lahan tidak selalu dapat ditafsirkan secara langsung berdasarkan penutup lahannya. Sebagai contoh, kegiatan rekreasi ekstensif berupa daerah lahan yang tidak cocok bagi interpretasi foto udara maupun citra satelit. Contoh lain, berburu merupakan kegiatan rekreasi yang menembus ke lahan lain yang diklasifikasikan sebagai beberapa tipe hutan, daerah peternakan, lahan basah, atau lahan pertanian, baik pada survei lapangan maupun interpretasi udara. Informasi pelengkap diperlukan untuk menentukan penggunaan lahan, antara lain untuk taman, perlindungan binatang buruan, atau daerah konservasi air dengan jumlah penggunaan lahannya. Sama dengan batas administrasi yang biasanya tidak dapat dikenali pada citra penginderaan jauh. Sistem klasifikasi penggunaan lahan dan penutupan lahan USGS disusun berdasarkan kriteria berikut. 1. Tingkat ketelitian interpretasi minimum dengan menggunakan penginderaan jauh tidak kurang dari 85%. Kedua, ketelitian interpretasi untuk beberapa kategori kurang lebih sama.
3. Hasil yang diulang dapat diperoleh dari penafsiran yang satu ke penafsiran yang lain, dan dari satu penginderaan ke penginderaan yang lain. Keempat, sistem klasifikasi dapat diterapkan untuk daerah yang luas. Kelima, kategorisasi memungkinkan penggunaan lahan ditafsir dari tipe penutup lahannya. Keenam, sistem klasifikasi dapat digunakan dengan data penginderaan jauh yang diperoleh pada waktu yang berbeda. Ketujuh, kategori dapat diperinci ke dalam subkategori lebih rinci yang diperoleh dari citra skala besar atau survei lapangan. Kedelapan, pengelompokan kategori dapat dilakukan dengan baik. 9. Dimungkinkan dapat membandingkan dengan data penggunaan lahan dan penutupan lahan pada masa mendatang. Unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. 1. Rona. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Air laut memantulkan rona gelap, sedangkan pasir memantulkan rona terang. 2. Warna. Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit lebih sempit dari spektrum tampak. 3. Bentuk. Bentuk merupakan variabel kuantitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan khas sehingga banyak objek-objek di permukaan bumi dapat langsung dikenali pada saat interpretasi citra melalui unsur bentuknya saja. 4. Ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Kelima, tekstur. Tekstur sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. 6. Pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. 7. Bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah yang gelap. 8. Situs. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. 9. Asosiasi. Asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lain. Adanya keterkaitan itu, maka terlihatnya suatu objek sering merupakan petunjuk bagi objek yang lain. Penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Penginderaan jauh kaitannya dengan tata guna lahan, salah satunya dalam bentuk inventarisasi penggunaan lahan. Inventarisasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk potensial dalam penyusunan arahan fungsi penggunaan lahan. Dasar penggunaan lahan dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan penelitian, perencanaan, dan pengembangan wilayah. Contoh inventarisasi citra penginderaan jauh dalam penggunaan lahan, seperti inventarisasi lahan pertanian, perkebunan, permukiman, kehutanan, pertambangan, industri, pertokoan, pusat pembelanjaan, perbankan, perkantoran, ruang terbuka hijau, dan lain-lain, yang dapat dilakukan dengan menggunakan kunci interpretasi citra. Citra penginderaan jauh dapat diolah dengan sistem informasi geografi untuk menampilkan peta penggunaan lahan yang akan digunakan lebih lanjut oleh para pengambil kebijakan. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.